Baiklah, selamat pagi. Selamat pagi dan selamat hari Minggu bagi setiap kita, jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari yang indah ini patut kita bersyukur untuk kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kasih dan kemurahan-Nya lah kita boleh datang kembali di tempat ini. Tentunya kita mau bersama-sama memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Baiklah jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memulai seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan memulainya dengan mengambil sikap saat teduh. Saat teduh kita mulai. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Jemaat Tuhan, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita akan mengangkat satu pujian yang terdapat dalam nomor 8. Ketiga, puji Tuhan yang memeliharakan hidupmu. Mari semua makhluk memuji di hadapannya. Umat Tuhan bersorak haleluya, memuji memuliakannya. Kita akan memasuki doa pembukaan oleh hambanya Pak Pendeta Pham Heng Jan. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas kasih yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami, dan sehingga pada pagi hari ini kami boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini dalam pimpinan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Kembali kita akan membuka buku pujian kita. Kita membuka buku pujian halaman 189. Bila ingat Tuhan. 189. Bila ingat Tuhan.
Kita akan menyanyikan hingga dari baitnya yang pertama hingga bait yang terakhir, dan pada bait yang terakhir saya mengundang kita semua untuk kembali bangkit berdiri. Baitnya yang kedua. Anugerahmu sangat besar, sungguh tak terkata. Kasih-Mu pun amat dalam, sungguh tak terduga. Oh, Kaulah bunga yang terindah, Kaulah mawar dari Saron, Kaulah bakung yang di lembah, gemarkan hatimu. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Ada kalanya hatiku sedih amat sangat, tapi mengingat kasih-Mu, duka jadi suka. Oh, Kaulah bunga yang terindah, Kaulah mawar dari Saron, Kaulah bakung yang di lembah, gemarkan hatimu. Baiklah seluruh jemaat Tuhan, sebagai orang percaya di seluruh dunia, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalip langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Baiklah, sebelum kita membacakan ayat firman Tuhan bagi kita pada hari ini, kita kembali memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Kita akan membuka buku pujian kita nomor 201. Sukacita dalam melayani Raja. Buku pujian nomor 201,
sukacita dalam melayani Raja. Kita akan menyanyikan dari bait yang pertama hingga baitnya yang terakhir, dan pada bait yang terakhir saya mengundang kita semua untuk bangkit kembali berdiri. Bersukacita bekerja bagi Raja atas segala raja, hatiku penuh dengan melamun, bekerja baginya, ku persembahkan semua, bekerja bagi Raja, ada sukacita damai sebab bekerja baginya. Bait yang kedua, bersukacita bekerja bagi Raja atas segala raja, setiap langkahku taat pimpinannya, tiada gentar bagi dia, ku mau persembahkan semua, bekerja bagi Raja, ada sukacita damai sebab bekerja baginya. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Bekerja bagi Raja atas segala raja, berkat kepadamu, setiap kerja bagi dia, ku mau persembahkan semua, bekerja bagi Raja, ada sukacita damai sebab bekerja baginya. Baiklah jemaat Tuhan, kita tiba pada saat pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini, terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 hingga ayat yang ke-30. Seperti biasa kita akan membacanya secara bergantian. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-30. Baiklah, juga sudah menemukannya, kita akan membacanya silih berganti. Demikianlah firman Tuhan. Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus dan Antiokhia, namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea.
Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi setiap kita. Silakan duduk kembali. Baiklah, sebelum kita menikmati kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Pham Heng Jan, terlebih dahulu kita akan menyambut firman Tuhan ini dengan membuka kembali buku pujian kita nomor 109, Ku Dengar Suaramu. Buku pujian nomor 109, Ku Dengar Suaramu. Kepada hambanya kami persilakan. Mari kita berdoa. Kembali kami datang padamu Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan sehingga kami boleh memanjatkan pujian kehadirat Tuhan. Biarlah pujian yang telah kami sampaikan boleh berkenan di hati Tuhan. Saat ini kami juga rindu untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat memahaminya dan menerapkan dalam kehidupan kami. Tolong juga untuk hamba-Mu dalam segala keterbatasan, biarlah menjadi saluran berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan buka bagian firman Tuhan di dalam kitab Perjanjian Lama, di dalam kitab Hagai. Kitab Hagai pasal yang pertama. Hagai pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Kitab Hagai pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Jika sudah mendapatkan bagian ini, saya akan membaca bagi kita semuanya. Mari kita memperhatikan Alkitab kita masing-masing. Hagai pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Ajakan untuk membangun kembali bait suci.
Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Zerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yosadak, imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan, Allah mereka, dan juga perkataan Nabi Hagai, sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan, Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian, aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka, lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tahun yang lalu kita sudah bertekad untuk membangun gedung gereja di tempat ini. Kita sudah membentuk panitia pembangunan dan kita sudah menargetkan bahwa pada waktu itu 5 tahun lagi kita harus memulai pembangunan itu. Dan tahun ini berarti tinggal 4 tahun lagi kita akan mengadakan pembangunan untuk gereja di tempat ini, gedung gereja di tempat ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa pembangunan ini harus segera dipikirkan? Kenapa pembangunan gedung gereja di tempat ini harus segera direncanakan? Di mana 4 tahun lagi kita harus membangunnya. Ada beberapa alasan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kenapa kita harus membangun gedung gereja di tempat kita. Yang pertama adalah, yang sangat mendesak adalah bahwa gedung gereja kita ini bangunannya sudah cukup tua. Dari tahun 1978 gereja ini berdiri. Artinya sudah 43 tahun umur gedung gereja di tempat ini. Dan Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mungkin kalau kita melihat sepintas gedung gereja ini masih kuat. Kenapa? Karena ada papan profil yang menutupi tiang-tiang di tempat ini. Sebetulnya tiang-tiang di tempat ini sudah sangat memprihatinkan. Kenapa? Karena bagian bawah dari tiang tersebut sudah keropos. Rupanya dulu pembangunan pada tahun 78, tiang-tiang gereja di tempat ini bukan dari bahan kayu belian atau kayu ulin, tetapi dari kayu keras kelas 2. Oleh sebab itu bagian bawah dari tiang-tiang gereja ini
ya sudah mulai keropos. Dan beberapa waktu yang lalu, ya belasan tahun yang lalu, kita sudah mencoba memperbaiki. Jadi tiang-tiang yang keropos itu dipotong bagian bawah, ya selang-seling supaya tetap berdiri, ya nggak sampai roboh. Kemudian kita gepit dengan kayu belian dan di tengahnya dicor dengan semen, ya sehingga gereja ini bisa tetap bertahan sampai sekarang. Bahkan kami ingat, ya di bagian pastori dulu, ya karena banyak tempat yang keropos maka dibuat untuk menjadi sarang ular di situ, ya ada ular-ular tedung yang bersarang di bagian bawah fondasi, sehingga sering kami temukan ular di sana. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, ya mengingat bahwa jemaat di sini, ya tidak tertampung dalam ibadah yang dilaksanakan sebanyak 2 kali di tempat ini, ya. Seandainya mereka datang atau hadir dalam ibadah semuanya, ya. Dan juga terutama pada hari-hari tertentu, yaitu di dalam perayaan Paskah, perayaan Natal, ya biasanya tidak cukup dan kita harus membuat tenda. Ada 2 tenda, ya di depan dan di samping dulu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu kita harus segera memikirkan pembangunan ini. Dalam nas yang kita baca dalam kitab Hagai di sini, ya permasalahannya ya tentunya tidak sama. Karena apa? Karena bait Allah yang dibangun Salomo pada waktu itu sudah dihancurkan oleh Nebukadnezar Raja Babel, ya. Pada tahun 587 sebelum Masehi. Mengapa bait Allah ini, mengapa bait suci ini dihancurkan? Ya, kalau kita melihat alasan yang utama adalah kebobrokan moral dari bangsa Yahudi sendiri. Sehingga diserahkan kepada Babel dan mereka dibuang ke Babel. Bait suci dihancurkan pada waktu itu. Tetapi kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perkembangan masa, pada waktu itu ada Raja Babel yang bernama Koresi mengizinkan, ya bangsa Israel untuk membangun kembali bait suci itu. Tetapi ada kendala pada waktu itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kendalanya apa? Pada waktu itu bangsa Israel merasa belum saatnya lah membangun. Sehingga pembangunan itu terus, ya mundur sampai 14 tahun, 15 tahun belum segera dibangun, ya bait suci di sana. Dalam ayat yang kita baca di sini dikatakan dalam ayat 2, beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Ya. Mereka beralasan seperti itu. Kemudian ayat 3 dan selanjutnya dikatakan, maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai dan bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Bangsa Israel terlihat bahwa mereka lebih mengutamakan akan diri mereka sendiri. Mereka merasa lebih mendesak itu membangun rumah mereka, memperindah rumah mereka, sedangkan rumah Tuhan pada waktu itu dibiarkan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Padahal kehidupan bangsa Israel seharusnya mereka lebih mengutamakan kerohanian mereka, untuk membangun kerohanian mereka, dan itu diperlukan bait suci pada waktu itu. Selain itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dalam kitab Esra, maka kita menemukan juga banyak orang yang berusaha menghambat pembangunan rumah ini. Itulah sebabnya mengapa sampai pembangunan itu bisa berlarut-larut, ya, tidak dilaksanakan sampai 15 tahun, ya, tertunda. Sidang jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita kalau memperhatikan ayat yang 9 di sana kita lihat, kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam, oleh karena rumahmu yang tetap menjadi reruntuhan, rumahku yang
tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Mereka sama sekali tidak mengutamakan Tuhan. Mereka lebih mengutamakan akan kepentingan mereka sendiri. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bertanya siapa yang berkewajiban untuk membangun bait suci, tentunya adalah umat sendiri, bangsa Israel sendiri. Bait suci itu untuk kepentingan mereka, membangun iman mereka, membangun kerohanian mereka. Tetapi mereka tidak melihat itu sesuatu kepentingan yang mendesak. Oleh sebab itu, ya, Nabi Hagai pada waktu itu dipakai oleh Tuhan untuk menegur mereka, segera membangun bait suci itu. Sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat dari pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita menemukan bahwa ada kaitannya pembangunan rumah Tuhan dengan berkat dalam kehidupan kita. Ya. Lihat ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka tidak menyadari, umat Israel tidak menyadari bahwa kehidupan mereka yang jauh dari berkat oleh karena ulah mereka sendiri. Sehingga segala apa yang mereka buat tidak ada sesuatu pun yang berhasil. Mereka bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Artinya apa? Selalu habis, selalu habis. Mereka makan tidak sampai kenyang, mereka minum tidak sampai puas, mereka berpakaian tapi badan mereka tidak bisa dihangatkan. Sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Nabi Hagai mengingatkan mereka untuk segera berpikir, memikirkan akan pembangunan bait suci yang terbengkalai pada waktu itu. Sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita merenungkan yang disebut bait suci, bait Allah, sebetulnya bukan hanya bangunan itu, tetapi apa? Tetapi diri kita sendiri adalah bait Allah. Dalam 1 Korintus pasal 6. Tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Roh Kudus? Gereja bukan sebatas bangunan, betul. Tapi gereja adalah orang percaya itu sendiri, tubuh Kristus. Namun ingat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk membangun tubuh Kristus ini diperlukan satu tempat untuk membina iman mereka, untuk memberi pertumbuhan bagi iman mereka, untuk supaya mereka mengasihi Tuhan. Dan itu diperlukan satu tempat, gedung, bangunan, gereja, bait suci pada zaman bangsa Israel pada waktu itu. Sehingga mereka bisa beribadah dengan baik, mereka bisa dibina iman mereka. Bayangkan kalau tidak ada bait suci, kalau tidak ada gereja pada zaman sekarang ini, bagaimana kita bisa membangun kerohanian kita? Tentunya sangat sulit, ya. Saya membayangkan mungkin kita perlu mengadakan ibadah rumah tangga terus, ya, tiap minggu, terus bergilir tiap minggu. Tapi pembinaan iman itu bukan sebatas begitu. Kita perlu satu tempat seperti ini untuk dapat kita beribadah kepada Tuhan. Dan tentunya di hadapan pemerintah juga ingin supaya tiap agama mempunyai tempat ibadah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau mengajak kepada setiap kita semuanya supaya kita sungguh-sungguh, ya, memikirkan dengan serius rencana pembangunan gereja di tempat ini. Dulu kami ingat dalam rapat
Kemudian juga setelah disampaikan kepada kita sidang jemaat, ya, mungkin ada yang mempunyai janji iman untuk membangun gedung gereja di tempat ini, ya. Dan ada beberapa orang yang telah memberikan masukan kepada kami. Mereka sudah berjanji, ya. Janji iman mereka disampaikan kepada kami. Ada yang siap membangun menyumbang seng, ada yang siap menyumbang batako, ada yang siap menyumbang batu dan pasir dan lain sebagainya. Ada juga yang siap sudah menyumbang beberapa jumlah uang untuk pembangunan gereja di tempat ini. Memang janji iman ini tidak segera dilakukan pada waktu itu, tetapi ini adalah satu tekad yang mereka akan genapi untuk mendukung pembangunan di tempat ini. Bahkan juga ada yang sudah memberikan janji iman itu. Itu sangat baik, ya. Namun kita ini adalah satu tubuh, kita ini adalah jemaat yang perlu bekerja sama. Oleh sebab itu setiap kita, mari kita pikirkan seberapa andil saudara dalam pembangunan gereja di tempat ini. Itu tidak menjadi masalah. Yang penting adalah mari kita bersama-sama. Jangan seperti bangsa Israel, mereka memikirkan diri mereka sendiri. Mereka membangun rumah mereka sendiri, tetapi menterlantarkan pembangunan bait suci. Nah, selanjutnya kita lihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau mereka sungguh-sungguh mau untuk mengutamakan Tuhan dalam pembangunan itu, tentunya Tuhan akan memberkati mereka. Tuhan akan memulihkan akan kehidupan mereka semuanya. Ya. Kita lihat dalam pembacaan kita tadi. Karena mereka menterlantarkan apa yang seharusnya mereka lakukan dalam pembangunan bait suci, sehingga berkat mereka ditarik oleh Tuhan. Sebaliknya, artinya kalau kita mau mengutamakan Tuhan, Tuhan juga mau mengutamakan kita. Coba lihat di dalam Matius pasal 6. Matius pasal 6. Kita lihat Matius pasal yang ke-6. Kita akan lihat dari ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-34. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang dan hari ini dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ayat ini berbicara tentang kekhawatiran, tetapi inti dari ayat 33 mengatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya, utamakan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati engkau. Maka apa yang menjadi pemikiran kita, pergumulan kita dalam hidup ini, Tuhan akan tambahkan itu. Bukan hanya mencukupinya, tapi melimpah-limpahkan semua apa yang kamu perlukan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan kita membuat satu kesalahan yang sama seperti bangsa Israel pada waktu itu. Kita belum terlambat, masih jauh ya. Tapi ingat, jangan kita juga berpikir seperti mereka, oh belum waktunya. Dalam ayat yang kedua di sana, belum tiba waktunya untuk membangun rumah untuk Allah. Belum terlalu mendesak, gereja ini masih terlihat kokoh. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari masuk ke dalam di situ, memperhatikan ada retak-retak ya yang semakin lebar. Ya. Ada bagian itu
penghubung antara tiang dengan tiang itu apa namanya ya, yang melintang itu, pasaknya itu sudah ditembus oleh karena geraknya bangunan sehingga sudah mulai renggang ya. Dan itu saya rasa sangat berbahaya ya. Oleh sebab itu mari ya kita segera pikirkan pembangunan rumah ibadah di tempat ini. Dan yang terutama mari kita pikirkan pembangunan kerohanian kita. Karena gereja sesungguhnya adalah kita sendiri. Kamu adalah bait Roh Kudus. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan kita bertekad untuk ambil bagian, untuk memikirkan ya, pembangunan tempat ibadah di tempat kita yang sudah kita canangkan akan dilakukan 4 tahun yang akan datang. Kita mulai sejak sekarang ya, walaupun ya seberapa kita bisa ya, kita lakukan itu. Dan saya yakin jika semuanya bekerja sama, kita bisa mewujudkannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah kami baca, kami renungkan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu ini mendorong kami untuk memikirkan masa depan pelayanan di tempat ini, khususnya di dalam rencana pembangunan gedung gereja di tempat ini, yang kami canangkan 4 tahun yang akan datang. Supaya kami semuanya boleh bekerja sama, saling membahu untuk dapat melakukan pembangunan gereja di tempat ini, sehingga semua yang direncanakan boleh tercapai. Terima kasih Bapa, berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang ada, berkati akan keluarga mereka, berkati masa depan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin pujian. Terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini bisa menjadi berkat bagi setiap kita. Baiklah, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sambil menjalankan kantong persembahan kita akan buka kembali buku pujian nomor 230. Buku puji-pujian nomor 230. Nyawaku diberikan.
Baiklah, tiba saatnya kita akan mendengarkan doa syafaat kita yang akan disampaikan oleh Ibu Evangelis Indah Ayu Sumarni. Adapun pokok-pokok doa kita pada hari ini, mari kita berdoa untuk pokok-pokok doa, dan adapun pokok doanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita akan berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, kita akan berdoa bagi penginjilan di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Yang ketiga, kita berdoa bagi gembala sidang dan majelis dan aktivis gereja. Yang keempat, kita berdoa bagi jemaat, baik dari segi kerohanian, kesehatan, dan ekonomi. Kita mau berdoa juga untuk saudara-saudara kita yang tidak sehat, yaitu kita mau berdoa untuk Bapak Aliong, Bapak Andreas Rudian, Bapak Sujan, Ibu Mujiati, Mama dari Edi, Saudara Aliong, suami Ibu Asyet, Bapak Apen. Yang kelima, kita mau berdoa bagi perkembangan TK Makedonia. Yang keenam, kita berdoa bagi persembahan kolekte perpuluhan pembangunan gereja, ucapan syukur, dan diakonia. Yang ketujuh, rencana pembangunan gedung gereja yang baru. Kepada Ibu Indah saya persilahkan. Mari jemaat kita bersama-sama masuk dalam doa. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur karena Engkau memberikan kesehatan serta kesempatan untuk kami boleh bersama-sama hadir memuji memuliakan akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami menyerahkan ke seluruh pergumulan hidup kami pada tangan kasih Allah. Kami mohon belas kasihan Tuhan, dan kami mohon supaya Allah boleh berkenan mendengarkan serta mengabulkan apa yang menjadi pergumulan kami ya Tuhan, sesuai waktu dan rencana daripada Tuhan. Kami datang kepadamu bersama-sama dengan seluruh bangsa Indonesia. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau mengasihi bangsa ini. Oleh karena itu kami mohon supaya Tuhan boleh turut campur di dalam pemerintahan bangsa dan negara ini. Segala daya upaya yang dilakukan oleh pemerintahan, baik dari yang tertinggi sampai dengan di tempat kami berada, kiranya Engkau boleh memberkatinya ya Tuhan, sehingga apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah dicanangkan dapat mendatangkan satu kemakmuran bagi bangsa dan negara Indonesia ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau menyerahkan akan seluruh aparat yang ada, juga untuk kepala pemerintahan baik presiden maupun wakilnya, para menteri dan seluruhnya. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati mereka, Tuhan menjagakan kesehatan mereka. Kami juga datang kepadamu ya Bapa, menyerahkan untuk rencana pembangunan gedung gereja kami. Kami mohon supaya Engkau boleh menolong dan Tuhan berikan hikmat bijaksana, baik untuk majelis gereja, baik untuk panitia yang ada, untuk bersama-sama bergandengan tangan mewujudkan akan rencana ini. Tuhan memberkati akan setiap kami ya Tuhan, sehingga dengan demikian kami boleh saling bahu-membahu mewujudkan akan pembangunan gereja kami ini. Terima kasih ya Tuhan, kami juga datang kepadamu bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan. Kami mohon supaya Engkau boleh menolong akan setiap kami. Kau melihat kehidupan kami dan Kau melihat pergumulan kami. Mohon supaya Tuhan boleh menolong dan Tuhan boleh memberkati kami, memberkati kesehatan kami, memberkati akan usaha pekerjaan kami, juga memberkati akan setiap apa yang kami upayakan, sehingga semuanya boleh mendatangkan sukacita bagi keluarga kami, juga bagi seluruh jemaat yang ada di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudari kami yang kurang sehat. Kami mohon supaya Tuhan juga menolong dan Tuhan boleh memberkati mereka, memberikan kesehatan serta kesembuhan bagi mereka. Kami teringat untuk Mama daripada Dr. Edi Sinoraya, juga keluarga yang lainnya yang saat ini tengah sakit. Kami juga mohon supaya Engkau boleh melawat akan mereka dan Tuhan boleh memberikan kesehatan, kepulihan bagi mereka. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk suami daripada Ibu Asyet, kami berdoa untuk Ibu Mujiati, kami berdoa untuk Bapak Sujan, kami berdoa untuk Bapak Andreas Rodian, kami berdoa untuk anak kami Aliong, juga berdoa untuk Bapak Aliong,
Tuhan menolong dan Tuhan memberkati akan kesehatan mereka sekalian. Demikian juga kami mau berdoa untuk Bapak Apen, kiranya Tuhan boleh memberkati dan boleh menjamahkan mereka sekalian. Tuhan juga boleh memberikan kekuatan bagi keluarga yang merawatnya. Berikan sukacita senantiasa dan pengharapan bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami juga datang kepadamu. Kami terus berdoa untuk TK Makedonia Bodok. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau senantiasa memberikan pertolongan bagi TK yang ada ini, sehingga dengan demikian TK ini boleh menjadi kesaksian, boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kami mohon supaya Tuhan boleh memberkati akan setiap guru-guru yang ada, sehingga kami semua boleh mencerminkan bahwa kami adalah anak-anak Allah. Dan biarlah melalui TK ini ya Tuhan, ada banyak anak-anak yang dimenangkan bagi kemuliaan Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga bersyukur jika pada pagi hari ini kami telah membawakan persembahan sebagai ucapan terima kasih kami kepada Tuhan. Berapapun yang ada yang kami berikan kepada Tuhan, kami mohon supaya Allah boleh berkenan memakainya untuk menjadi berkat pelayanan di tempat ini. Tuhan juga menolong dan Tuhan juga memberkati akan pengurus gereja, bendahara gereja yang mengelolakan keuangan ini. Berkati juga akan setiap kami ya Tuhan yang sudah memberikan persembahan dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan juga akan seluruh majelis gereja, aktivis gereja, bahkan hamba Tuhan yang melayani di tempat ini. Berikan satu kesatuan bagi kami untuk kami boleh terus melayani pekerjaan Tuhan. Berikan semangat bagi kami untuk kami boleh terus melayani Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh akan pokok-pokok doa syafaat kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih kepada Ibu Evangelis Indah Sumarni telah menyampaikan doa syafaat bagi kita.